Seorang pria ini sedang mengepel lantai. Namun tiba-tiba ada suara keras di bawah. Dia buru-buru menempelkan telinganya ke lantai untuk mendengarkan dengan cermat. Pria itu bingung. Ia segera melihat ke bawah untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata ada orang tua yang bunuh diri. Dia buru-buru mencari jeruji besi. Lalu memperluas lubang itu di lantai. Lalu pria itu turun untuk mengamati. Setelah tidak melihat gerakan, segera menuruni rumah orang tua itu dengan tali. Ternyata istrinya pun bunuh diri. Dia melihat ada bekas gigitan aneh di tangannya. Pria itu mengambil senjata di tangan orang tua itu. Lalu membuka laci dan menemukan kotak peluru. Dengan berhati-hati ia keluar dari pintu. Melihat lorong penuh dengan darah. Dan benda-benda jahat tersebar di mana-mana. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia dengan hati-hati menuruni tangga untuk melihat seorang pria berdarah berdiri di gerbang. Ini bukan pandemi, namun serangan zombie. Dia buru-buru menutup gerbang untuk mencegah zombie itu masuk. Lalu ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Tapi sekarang rumahnya berantakan. Dia mendengar suara pacarnya di lorong. Sam segera menutup pintunya. Ia melihat keluar dari jendela. Ditemukan di jalan di mana-mana banyak perburuan zombie, bahkan gedung di depannya terdapat banyak sekali zombie. Seorang pria berlari keluar dan naik ke mobil. Tak lama setelah itu istri dan anak-anaknya berlari keluar. Gadis itu baru saja masuk ke dalam mobil. Namun zombie segera bergegas keluar untuk menangkap sang ibu. Pada saat ini sekumpulan zombie datang. Membuka pintu dan bergegas masuk ke dalam mobil. Belum sempat menutup pintu dengan rapat. Zombie bermunculan dan menyerang hingga ke dalam mobil. Adegan ini mematahkan hati kecil Sam. Dia takut jadi dia duduk di kamarnya sepanjang hari. Tapi dia tidak bisa duduk seperti ini dan menunggu untuk mati. Jadi dia ingin naik ke atas untuk mengulas. Setelah pergi ke atap, dia termenung sendirian. Keadaan ini sangat mencekam. Rasanya jiwa yang waras di sini hanyalah dia. Sekarang ia harus tenang. Kelaparan sepanjang hari. Lalu ia harus mencari sesuatu untuk mengisi perutnya. Mencari sekotak makanan dan ia bergegas memakannya. Kemudian mengambil satu giliran untuk memeriksa ruangan lain. Tiba-tiba ada zombie muncul. Dan mendorongnya hingga ke dinding. Jam segini aku dan mama ganti zombie. Dengar suara langsung lari. Sam buru-buru mendorong pria itu keluar untuk melarikan diri ke kamar sebelah. Menyelamatkan nyawa. Ia memberi tanda di pintu. Kemudian ia melanjutkan menjelajahi kamar lain. Di sini ia mengumpulkan beberapa persediaan. Juga menemukan pistol udara. Bahkan lebih mengejutkan. Kembali, ia menangkap satu zombie di lift. Hari ini ia menghentikan pelariannya. Dan dia memutuskan kembali ke kamarnya. Dengan sabuk pintunya diikat dan mendengarkan musik mencoba untuk tertidur. Hari berikutnya, lebih banyak zombie berjalan di jalan. Dia bosan bersembunyi di rumah. Mulai gila main musik tapi zombinya gak tahan suaranya. Mereka berlari ke arah dia seperti orang gila. Saat itulah Sam menyadari bahwa alih-alih zombie dapat menemukan posisi berdasarkan suara. Sehingga dia hanya bisa kesal dalam diam. Sam menyiapkan botol penuh di atap untuk menampung air hujan. Dari 3 hari bersembunyi baru kali ini dia mencuci mukanya. Karena bosan ia menggunakan pistol warna bukan untuk menembak zombie atau siapapun. Lalu ia memberi tanda di foto yang ia tempelkan. Sekarang dia melihat seekor kucing beruntung selamat. Sam bergegas ke bawah untuk menyelamatkan kucing untuk berteman dengannya. Dia memikat anak kucing dengan kotak makanan tetapi tidak berhasil. Kucing itu malah melarikan diri. Sam mengambil risiko berlari keluar di tikungan untuk mencari anak kucing itu. Tetapi tiba-tiba zombie berayun ke arahnya. Sam buru-buru naik ke mobil. Buka pintu lain dan keluar. Ia segera berlari dan menutup pintu. Ketika pulang ke rumah ia mencium sesuatu yang buruk. Ternyata tubuh di ruang bawah tanah itu busuk. Sam turun ke bawah untuk memasukkan tubuh ke dalam tas yang tertutup. Pasang di tempat tidur pasang foto pasangan lama. Kemudian Sam mengunci pintunya dan menempelkan lakban di lubang kunci. Pada malam hari ketika ia tertidur tiba-tiba dia terbangun. Karena dentuman keras di pintu. Setelah argumen yang Sam sadari. Ternyata dia bermimpi. Siang hari dia olahraga di kamar. Tidak ada yang bisa diajak bicara hanya berbicara dengan zombie di lift. Sam tiba-tiba merasakan sakit di betisnya kemarin. Terlihat lukanya seperti gigitan ular. Sam bergegas ke cermin untuk memeriksa dengan cermat apakah aku sudah berubah. Karena takut terinfeksi, dia mengambil senjata dan berencana untuk bunuh diri. Siapa tahu aku tak sengaja tertidur. Akhirnya terbangun dengan suara tembakan. Pagi berikutnya tiba-tiba dia mendengar suara berisik. Ambil teleskop untuk mengamati. Bayangan manusia muncul di sisi lain bangunan.
Tapi tepat setelah itu bayangannya menghilang. Susah mencarinya. Dia pergi ke atap untuk mengamati tetapi masih tidak menemukan apa-apa. Mungkin matanya penuh dengan kotoran. Kembali ke kamar Sam. Dan melihat rebusan air. Kemudian ia berendam dengan air panas. Melihat semakin sedikit makanan di rumah. Sam mengemasi ranselnya, dan bersiap-siap untuk pergi keluar mencari makanan. Tapi baru saja keluar beberapa langkah. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Aku lebih baik kelaparan daripada mati digigit. Di malam hari, ia datang untuk curhat di usia hidupnya dengan zombie. Menceritakan rasa sakitnya yang kesepian. Kini kau dan aku sama. Setelah berbicara, curahkan segala amarah kepada manusia. Bukan zombie kepada manusia. Mereka hanyalah binatang yang hidup dalam kawanan. Sam sangat kesepian sehingga dia akan bosan hidup. Dia membuka pintu mengetuk bumbung. Andai teman di dunia hanya tersisa satu, apakah kamu akan duduk bersama di rumah menunggu mati atau keluar mencari jalan untuk hidup? Orang ini telah terjebak di gedung selama seminggu. Dia bermain drum seperti orang gila untuk menggambar banjir alih-alih zombie berlari ke arahnya. Memukul dan berteriak. Tidak cukup berteriak di balkon. Dia bahkan menyeret drum keluar ke balkon dan berdiri di sana untuk bermain. Lihatlah daging merah muda segar di depanku. Yang lapar dan haus ayo berdiri bersama. Tapi Sam memutuskan untuk pergi. Dia datang untuk menemukan orang tua zombie di lift. Minta maaf padanya. Di tengah malam tiba-tiba dia terbangun oleh suara berisik. Dia mengambil senjatanya dan menembak langsung ke pintu. Tapi dia segera menyesal karena ada seorang gadis di luar. Dia buru-buru menggendongnya ke dalam. Perawatan darurat. Untung gadis itu tidak terluka parah. Hari berikutnya gadis itu bangun. Sam senang akhirnya melihat kehidupan. Lebih dari seorang gadis. Dia mengenalkan zombie di lift kepada gadis. Itu akan membunuhmu jika ada kesempatan kamu mengetahuinya. Kemudian keduanya menikmati dunia bersama. Tetapi waktu bahagia selalu singkat. Sam pergi untuk mengambil persediaan hari itu. Namun ia tidak menemukan gadis itu ketika dia kembali. Ternyata dia ada di atap. Wanita itu mengatakan dia mencoba untuk keluar. Melompat lurus ke bawah pasti tidak baik. Satu-satunya cara adalah melompat dari atap. Sam memprotes segera mengatakan tempat ini aman. Mereka tidak bisa melompat di atasnya lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menangani ini sendirian? Jangan menipu dirimu sendiri. Mereka yakin akan segera masuk. Tidak. Mereka tidak akan masuk. Pada titik itu Anda hanya bisa memakan peluru bunuh diri. Selesai bicara gadis. Pergilah. Bergegas mengejar. Hasilnya menemukan bahwa dia telah berhenti bernapas. Ternyata hanya hayalan Sam. Malam itu ketika dia menarik pelatuk. Gadis itu menembak bunuh diri. Sam sangat sakit. Dia mengadakan pemakaman sederhana untuk gadis itu. Kemudian berkemas bagasi Anda. Bakar kaset favorit Anda. Lalu ikuti petunjuk gadis dalam mimpi Anda. Bersiap untuk melompat dari atap ini ke rumah sebelah. Sebelum berangkat, dia melepaskan zombie di lift. Mungkin mereka banyak bicara sehingga ada sedikit rasa sayang. Pria tua itu tidak menyerang Sam. Tiba-tiba di atas ada alarm kebakaran. Suara ocehan langsung menarik sejumlah besar zombie. Sam bergegas masuk ke lift yang menutup pintu. Lalu menaiki tangga satu kali. Sangat sulit untuk keluar. Dia terlihat oleh sekelompok orang. Dia berlari ke atap. Dengan cepat ia mengikat spinner yang melempar tali ke balkon gedung yang berlawanan. Dia dikejar oleh zombie sekarang. Di menit terakhir dia berani lompat ke bawah tapi karena Sam nabrak tembok ia terjatuh dan pingsan. Untungnya pingsannya tidak lama. Dia bangun, dia menarik tali dan memanfaatkan sebaik mungkin untuk naik belok atap. Menunggu dia masih jalan untuk bertahan dalam kesendirian. Ini adalah film seni dengan suasana sepi dingin, cover dan detak lambat namun tidak membosankan dari keceriaan bertahan hidup yang singkat hingga takut mati. Dari minta teman sampai putus asa dan berani sekali saja. Semuanya akan langsung ke jantung pemimpin pria. Ketika orang terakhir meninggalkan gedung. Entah ia dengan sukarela atau terpaksa diganti. Ia pun keluar. Tersenyum melarikan diri dari kematian. Kesepian itu tidak ketakutan. Yang menakutkan adalah kamu mengunci hatimu sendiri. Lalu sembunyikan kunci hati. Oke, itu bungkus untuk ulasan film hari ini. Terima kasih telah menonton. Saksikan terus video-video RS Studio lainnya.